Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ilmu Sharaf untuk Pemula, dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membahas tentang eh, pengenalan fi'il mu'tal ya. Jadi bentuknya hanya pengenalan saja, karena memang sebetulnya untuk membahas fi'il mu'tal ini diperlukan satu seri tersendiri ya. Satu seri tersendiri karena memang perubahannya sangat banyak, sehingga ya di kelas dasar ini kita hanya akan membahas yang sifatnya pengenalan saja. Setelah kita nanti ya mengenal ya fi'il mu'tal, maka setelah itu kita akan latihan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari ke dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai kita hafal wazannya, tahu mauzunnya, tapi nggak tahu cara menggunakannya. Ya, justru yang paling penting dalam menghafal wazan dan mauzun sharaf ini adalah memudahkan kita dalam memahami arti dari suatu kata bahasa Arab. Baik, ya bisa dilihat dalam buku pembahasan tentang fi'il mu'tal ya. Nah, kita buka dulu bukunya. Nah, sebelum kita membahas tentang fi'il mu'tal, kita harus tahu dulu bahwa fi'il ditinjau dari huruf penyusunnya itu ada dua kelompok ya. Fi'il ditinjau dari huruf penyusunnya itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah fi'il sahih ya. Fi'il sahih adalah fi'il yang tidak mengandung huruf illat. Fi'il yang tidak mengandung huruf illat. Apa itu huruf illat? Huruf illat ada 3. Alif, waw, dan ya. Artinya ketika sebuah fi'il tidak mengandung alif, tidak mengandung waw, dan juga ya, maka dia disebut fi'il sahih. Seperti yang kita pelajari kemarin, itu semua adalah fi'il sahih. Ya, kita memang sama sekali belum belajar fi'il mu'tal. Maka fi'il seperti kataba, nasara, alima, sami'a, ini semua adalah fi'il sahih. Adapun fi'il mu'tal adalah fi'il yang mengandung huruf illat, ya, alif, waw, atau ya. Contoh yang huruf illatnya ya alif, misalnya ro'a ya. Ro'a itu setelah hamzah ada alif maksurah namanya. Alif yang bentuknya seperti ya. Kemudian apa namanya? Fi'il yang mengandung huruf illat waw, misalnya wado'a yang artinya meletakkan, itu kan ada waw di depannya, wado'a. Kemudian ya fi'il yang mengandung huruf illat ya seperti ya isa ya. Ya isa yang artinya berputus asa, maka ini adalah fi'il yang mengandung huruf ya. Semuanya disebut fi'il mu'tal sebagai lawan dari fi'il sahih. Baik. Sekarang kita beberapa peserta pada pagi hari ini. Nah, dimulai dari Pak Andi. Halo Pak Andi. Halo, Ustaz. Baik, jadi kita sudah memahami bahwasanya ya ditinjau dari huruf penyusunnya, fi'il ada 2, ada mu'tal dan ada sahih. Sahih adalah fi'il yang tidak mengandung huruf illat. Adapun mu'tal fi'il yang mengandung huruf illat. Akan tapi sebetulnya kalau kita membahas fi'il sahih itu sendiri, itu masih terbagi lagi menjadi 3 ya. Jadi fi'il sahih sendiri ada 3. Yang pertama fi'il sahih salim, kemudian yang kedua fi'il sahih mahmuz, dan yang ketiga adalah fi'il sahih mudha'af. Pertanyaannya, apa itu fi'il sahih salim, Pak Andi? Yang baca buku Ustaz yang nggak ada hamzah dan tidak ada tasydidnya. Ya, jadi fi'il sahih salim itu selain dia tidak ada huruf ilatnya, dia juga tidak ada hamzahnya, tidak ada syiddahnya, tidak ada tasydidnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya di sulasi mujarot. Nah, yang kemarin kita pelajari itu hampir semuanya adalah fi'il sahih salim, seperti kataba, nasara, alima, jalasa, hasiba, kecuali akala ya. Kemarin kan kita sempat menyinggung akala juga, Pak ya. Akala ini fi'il sahih tapi bukan fi'il sahih salim ya. Tapi yang akan kita pelajari setelah ini. Taib, jadi itu adalah fi'il sahih salim. Yang kedua adalah fi'il sahih mahmuz ya. Apa itu fi'il sahih mahmuz, Pak Andi? Fi'il sahih yang salah satu hurufnya adalah hamzah. Taib, jadi fi'il sahih dia memang fi'il sahih, tidak ada huruf ilatnya, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya, tapi huruf penyusunnya ada hamzahnya.
baik itu di awal, di tengah, atau di akhir. Coba kasih contoh yang di awal, Pak Andi. Jadi hamzahnya di huruf pertama. Ini akhoda nih. Ustaz. Kayak Ya, namanya akala itu akhoda berarti ya. bisa juga Ustaz ya. Akala tadi Ustaz. Hah? Ya akala itu Akala makna bisa, mudhari. iya, akala itu kan ya di depan hamzahnya. Artinya makan. Akhoda artinya mengambil. Baik, kemudian yang di tengah, apa Pak contohnya? Nih, saila Ustaz. Sa'ala kali ya? Sa'ala ya? Salah, salah. Sa'ala ya sa'alunam. Sa'ala, ini contoh yang di tengah. Kemudian yang di akhir, apa contohnya? Kotoa. Nah, kalau koto'a mah ain kali ya? Oh, ain. Berarti ini. Koroa nih, koroa. Iya. Qara'a ya mumtaz. Jadi qara ini adalah fi'il sahih mahmuz ya karena salah satu huruf penyusunnya adalah huruf hamzah. Taib, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya Ibu Anissa. Ibu Anissa, Hadir Ustaz. apa itu fi'il sahih mudha'af? Nah, sahih mudha'af adalah yang penyusun huruf aslinya 2 huruf sejenis tasydid. Ya, jadi fi'il sahih yang ada tasydidnya ya. Contohnya apa? Farro. Taib, farra ya, farra yang artinya lari ya. Farra itu kan ada tasydidnya, maka dia fi'il sahih mudha'af. Farra, kemudian ada lagi radda yang menolak, kemudian madda memanjangkan dan seterusnya. Jadi ini adalah ketiga jenis fi'il sahih ya. Taib, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jadi untuk fi'il sahih terbagi menjadi 3, ada fi'il sahih salim. Contohnya nasara, kataba, zalama, hasiba. Kemudian fi'il sahih mahmuz, yaitu fi'il sahih yang ada hamzahnya. Contohnya akala, akhada, sa'ala, dan qara'a. Kemudian yang ketiga fi'il sahih mudha'af. Itu fi'il sahih yang ada tasydidnya. Seperti misalnya radda, madda, ya dalla dan seterusnya. Karena sebetulnya ya radda itu asalnya radada ya, sebagaimana dalla asalnya dalala, sehingga karena ada 2 huruf ya berturut-turut ditasydidkan ya. Radada jadi radda. Ini asal muasal ya fi'il sahih mudha'af. Baik. Sekarang kita membahas fi'il sahih mu'tal. Nah, kita sapa Pak Arstian. Ustaz. Pak Arstian, fi'il mu'tal itu terbagi menjadi 4 ya. Ada mu'tal misal, ada ajwaf, ada naqis, ada lafif. Yang pertama kita bahas ya fi'il mu'tal misal. Apa itu fi'il mu'tal misal? Fiil yang huruf fa pada fiilnya mengandung ilat, Ustaz. Ya, fi'il yang huruf pertamanya kan mudahnya gitu ya. Fi'il yang Ya, huruf pertamanya atau fa fi'ilnya adalah huruf illat. Maka pilihannya cuma ada 2 ya, antara wawu atau ya. Karena nggak mungkin ya fi'il mu'tal misal ini depannya alif. Betul begitu, Pak Arstian? ya. Kenapa nggak mungkin? Yang kalau huruf pertamanya alif tadi apa namanya? Huruf fiil sohih ini sohih salim, Ustaz ya. Saya Mahmud kali ya. Sohih mahmus ya. Tapi keliru ya kalau antum bilangnya seperti itu. Karena Hamzah sama alif beda atau sama, Pak? Beda, Ustaz. Apa bedanya Hamzah sama alif? Apa ya? Kalau Hamzah itu bisa dibaca, Pak. A, I, U. Oh ya. Itu Hamzah namanya. Ya. Tapi kalau alif nggak bisa dikasih harokat. Alif itu fungsinya hanya sebagai huruf mad saja. Misalnya pada lafaz kitabun, maka itu kita bilang alif. Ya, jadi kenapa alif nggak bisa di depan? Ya karena jelas alif itu nggak bisa dikasih harokat. Ya. Kalau alif dikasih harokat namanya hamzah. Makanya nggak mungkin ada fi'il mu'tal misal yang depannya alif. Ya, fi'il mu'tal misal depannya kalau nggak wawu maka ya. Kasih contohnya fi'il mu'tal misal, Pak. Misal wa'ada. Wa'ada ya artinya menjanjikan. Apalagi
Waqa'a ya Ustaz. Nah, waqa'a artinya terjatuh atau terjadi. Satu lagi? Lagi apa ya? Walada Ustaz. Walada ya, artinya melahirkan ya. Baik, jadi tadi yang tuh bilang ini adalah waqa'a ya. Lihat ada wawunya. Coba sekarang yang depannya ya, Pak. Kan depannya wawu Ya, udah banyak nih. Memang mayoritasnya depannya wawu ya. Yang depannya ya sedikit sekali. ya syaro Ustaz. Ya syaro Ustaz. Ya salok ya saloknya mudah. Nah, ini mewakili fi'il mu'tal misal ya. Baik yang depannya wawu ataupun yang depannya ya. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya Ibu Hani. Baik, Ibu Hani, kita sekarang membahas fi'il mu'tal yang kedua, yaitu fi'il mu'tal ajwaf ya, fi'il mu'tal ajwaf. Apa itu fi'il mu'tal ajwaf? Bu Hani? Fi'il mu'tal ajwaf adalah fi'il mu'tal yang huruf illatnya adalah huruf yang kedua ya, huruf yang kedua atau ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya yang sering kita dengar qala ya. Qala. Coba perhatikan. Qala ini kan jelas. Huruf illatnya di tengah ya. Yaitu apa? Huruf tengahnya itu. Apa huruf illatnya? Qala alif mumtaz ya. Jadi qala ini contoh fi'il mu'tal ajwaf karena huruf tengahnya atau ain fi'ilnya adalah huruf illat yaitu alif. Dan memang ya fi'il mu'tal ajwaf ini ya huruf illatnya hanya alif ya, tidak ada yang huruf illatnya wawu ataupun ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Kemudian selanjutnya Pak Danindra, kita bahas yang ketiga yaitu fi'il mu'tal naqis ya. Fi'il mu'tal naqis, apa yang dimaksud dengan fi'il mu'tal naqis? Ustaz yang huruf illatnya di lam fi'ilnya Ustaz. Entas ya, fi'il mu'tal yang huruf illatnya ada di akhirnya atau di lam fi'ilnya. Contohnya apa? Da'a. Mumtaz ya, contohnya da'a. Kemudian apa lagi misalnya? Roja Ustaz. Coba kan Berharap. da'a ini yang alif. Coba antum kasih yang akhirnya wawu misalnya. Wow, apa yang tadi? Misalnya syahwa ya. Syahwa. Syahwa Oh, yang iya. artinya nikmat ya. Kan Iya. syahwa yashu syahwatan. Ini contoh yang akhirnya wawu. Sekarang yang akhirnya ya, contohnya apa? Rodiyah kan? Tes radiyah. Taib ini contoh fi'il mu'tal naqis. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Haifah. Nah, Ibu Haifah, sekarang kita bahas fi'il mu'tal yang keempat yaitu fi'il mu'tal lafif. Apa itu fi'il mu'tal lafif, Bu Haifah? Halo, Ustaz. Ya, apa itu fi'il mu'tal lafif, Bu Haifah? Fi'il yang diakhiri huruf ilat. Kalau dari huruf ilat itu namanya fi'il mu'tal naqis. Kalau lafif bukan. Lafif itu adalah fi'il mu'tal yang huruf ilatnya ada dua, Bu ya. Jadi fi'il mu'tal lafif adalah fi'il mu'tal yang huruf ilatnya ada dua. Nah, fi'il lafif sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama lafif mafruq, yang kedua lafif makrun. Mafruq ya dari kata farkun ya, iraq. Artinya misah. Dua huruf ilatnya misah, artinya ada pemisahnya, enggak nempel. Contohnya apa? Lafif mafruq ya, lafif mafruq misalnya contohnya waqo ya, waqo yang melindungi. Perhatikan penulisan waqo. Nah, waqo ini ada dua huruf ilat. Mana aja Bu huruf ilatnya? Waw dan ya.
Waw dan alif Bu ya. Jadi kalau kayak gini Oh ini iya, alif. ya, tapi alif ini namanya alif maksuro ya. Alif yang diringkas. Jadi waw dan alif. Antara waw dan alif nempel atau dipisah? Terpisah. Dipisah. Ya, makanya namanya lafif mafruq. Baik. Adapun lafif makrun ini yang kalau dua huruf ilatnya nempel bergabung. Contohnya misalnya nawa yang artinya niat. Nawa ini kan antara dua huruf ilatnya yaitu waw dan alif ya nempel langsung. Maka ini namanya huruf fiil mu'tal lafif makrun ya karena antara waw dan alif ini nempel ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jadi seperti itu fiil ditinjau dari huruf penyusunnya ada dua kelompok. Yang pertama fiil sahih, yang kedua fiil mu'tal. Di mana fiil sahih adalah fiil yang terbebas dari huruf illat, alif, waw, dan ya. Adapun fiil mu'tal adalah fiil yang mengandung huruf illat, alif, waw, atau ya. Fiil sahih sendiri bagi menjadi tiga, ada fiil sahih salim, yaitu fiil sahih yang terbebas dari huruf illat, dan juga terbebas dari hamzah dan tasydid. Dan ini banyak sekali contohnya, seperti kataba, nasara, ya, kemudian doroba, alima, dan seterusnya. Fi'il sahih yang kedua adalah fi'il sahih mahmuz, yaitu fi'il sahih yang terbebas dari huruf illat, tapi mengandung hamzah. Baik di depan seperti akala, di tengah seperti sa'ala, dan di akhir seperti qara'a. Kemudian yang ketiga adalah fi'il sahih mudha'af, yaitu fi'il sahih yang mengandung tasydid. Seperti misalnya radda, ya, madda, dalla, dan seterusnya. Kemudian fi'il mu'tal terbagi menjadi 4. Yang pertama fi'il mu'tal misal, yaitu fi'il mu'tal yang huruf illah yang di depan, seperti waqa'a. Kemudian fi'il mu'tal ajwaf, huruf illah yang di tengah, seperti qala. Kemudian fi'il mu'tal naqis, huruf illatnya di akhir, seperti da'a. Kemudian yang terakhir fi'il mu'tal lafif, yaitu fi'il mu'tal yang huruf illatnya ada 2. Kalau nyambung namanya makrun seperti nawa, kalau misal namanya mafruq seperti waqa. Nah, biasanya kalau pemula baru belajar fi'il mu'tal suka terbolak-balik ya. Mana yang huruf illat yang di depan, mana yang huruf illatnya di tengah dan di akhir suka terbolak-balik. Maka Ane ajarkan tips untuk menghafalnya. Tipsnya adalah ingat saja kata man ya. M-A-N ya. Jadi man itu M-nya misal, A-nya ajwaf, N-nya naqis. M kan di depan, berarti misal di depan. A ajwaf. A kan di tengah hurufnya, maka hurufnya di tengah. Kemudian naqis, N di belakang, maka fi'il mu'tal naqis huruf illatnya di belakang. Ya, jadi ini cara kita menghafal fi'il mu'tal ya, mana yang di depan, mana yang di tengah, mana yang di akhir, dengan mengingat ya kata man, misal, ajwaf, naqis ya. Baik, ya alhamdulillah dengan demikian kita sudah menyelesaikan materi dasar ilmu shorof. Maka seperti yang Anda bilang di awal tadi, bahwa selanjutnya kalau kita sudah menghafal seluruh wazan shorof, kemudian kita sudah tahu mauzunnya apa saja, maka langkah selanjutnya adalah kita praktekkan ilmu kita agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sebatas hafalan belaka. Maka pada kesempatan kali ini ya kita akan berlatih ya menjelaskan tasrif di dalam Al-Qur'an ya. Tasrif di dalam Al-Qur'an. Baik. Kita buka dulu Al-Qur'annya. Nah, ya silakan Bapak Ibu dibuka Al-Qur'annya masing-masing. Mungkin untuk yang pertama kita bahas dulu tasrif dari surat Al-Fatihah ya. Surat yang paling sering kita baca. Taib, Afan ini masih loading aplikasinya karena ini kemarin tabletnya baru ya, jadi belum diinstal aplikasi Quran apapun ya. Taib sambil menunggu instalan di
tablet Anda selesai, kita latihan dulu aja ya. Ya. Kita latihan, misalnya kita baca surat Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita analisis ya. Kalau di situ ada fi'il madi, fi'il mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, kita analisis ya. Ini misalnya kalau masdar dari fi'il madi apa, kalau fi'il madi domir apa ya. Baik. Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim ya, kita sapa dulu. Sekarang berarti Pak Ibrahim ya. Nah, Pak Ibrahim. Ya, kita akan membahas surah Al-Fatihah ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kata yang bisa kita tasrif di sini? Dalam ayat ini? Nggak ada ya? Nggak ada karena isim semua. Naam, ya. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nggak? Nggak ada, isim semua juga. Isim juga bisa. Jadi kalau misalnya dalam bentuk masdar, dalam bentuk isim fa'il, isim maf'ul, antum harus sebutkan. Jadi justru ini akan melatih kejelian antum dalam melihat wazan. Alamina. Alamin apa? Alamina isim fa'il. Kalau isim fa'il emang apa namanya? Fa'lun apa fa'ilun? Isim fa'il. Fa'ilun kan? Fa'ilun ya. Coba antum bandingkan. Fa'ilun sama alamin sama nggak? Enggak sih, beda. Beda ya. Alam itu bukan isim fa'il ya. Alam bukan isim fa'il. Tapi di situ ada satu Pak yang bisa ditasrif. Yang mana itu? Robbil. Antum cari-cari. Kalau Robbi dia isim jamid. Dari sononya begitu. Ya Rob, memang bahasa Arabnya Tuhan ya Rob gitu. Tidak bisa ditasrif. Jawabannya adalah alhamdu ya. Alhamdu itu adalah masdar ya. Masdar dari hamida. Alhamdu masdar dari hamida kan? Kan hamida yahmadu. Jadi kita dapat satu ya. Yang pertama adalah hamida yahmadu hamdan. Ayo coba tasrif Pak. Hamida. Hamida yahmadu hamdan. Hamidun Hamidun mahmudun ihmad la tahmad. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Selanjutnya kita sapa Ibu Iin. Siap, Ustaz. Baik, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Afan. Ar-Rahmanir Rahim. Ada nggak yang bisa ditasrif? Ada Ar-Rahman. Sebenarnya Ar-Rahman ini Rahimah. sudah turunan jauh ya. Ya. Tapi Rahimah apanya? Apanya Rahman ini? Apanya? Yang di Rahimah. Ya, masdarnya kah, isim fa'ilnya kah, isim maf'ulnya kah, atau apa? Rahimah masdarnya, Ustaz. Masdarnya rahmatan, Bu, bukan rahman. Nah, Rahman sama Rahim kan kita nggak belajar ya, belum belajar ya? Belum ya. Maka ya berarti nggak usah, karena ini udah turunan kesekian ya dari kata Rahim. Baik. Kemudian ayat yang selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Ada nggak, Bu? Malaka kali ya, Ustaz. Ustaz. Ya, betul. Jadi Malik itu apa? Tasrifnya. Sebagai apa dia? Sebagai Malaka. Sebagai masdarnya, Ustaz. Masdar, ingat, lihat bentuknya Malik. Malikun, kan kalau kita mau domain. Kalau ya, Malikun tuh wazan apa, Bu? Malikun wazan. Coba aja Ibu tasrif dulu, ayo. Malaka yamliku. Malaka yamliku. Malak. Mulkan. Mulkan. Malikun. Malaka yamliku. Mulkan. Terus. Nah, ketemu tuh. Berarti dia apa? Isim fa'il ya? Isim fa'il.
Baik, ya, Ustaz. lanjutkan Bu sampai selesai. Malaka yang meniku mulkan terus Malaka yang malikun mulkan. Malikun maklukun mamlukun mamlukun ya iklam apa ya? imlik 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 la tamlik. imlik la tamlik. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya adalah Pak Irfan Aziz. Ustaz. Baik, ayat yang selanjutnya Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adakah kata yang bisa ditasrif dari ayat ini? Na'budu, Ustaz. Nah, na'budu ini apa? Fi'il mudhari. Domir apa? Domir nahnu. Mumtaz. Makanya terjemahnya kami menyembah kan? Karena Iya. domirnya nahnu. Fi'il madinya apa fi'il madinya? Abada. Ayo, tasrif abada. Abada ya'budu abadan. Abidun. Ibadatan. Oh, ibadatan. Masdarnya ibadatan. Ayo. Oh, abada ya'budu apa tadi, Ustaz? Ibadatan. Benar, abada ya'budu, ibadatan, terus Abidun. abidun. Naam. Ma'budun. Naam. Ya'budu berarti jadinya kan fil amr turunannya fil mudhari ya. Kalau ya'budu berarti U'bud. u'bud adalah La ta'bud. mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Ledi. Sebenarnya nasta'in ini juga ini Bu ya, termasuk fil mudhari domir nahnu. Hanya kita belum belajar yang fil mu'tal. Jadi kita fokus sama fil yang sahih aja ya. Kita fokus ke fil yang sahih. Maka kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ada Bu yang bisa ditasrif? Ibu Ledi? Ya Ustaz. Ada nggak yang bisa ditasrif di ayat ihdinas siratal mustaqim? Sebenarnya ada ya, ihdi itu fil amr, cuma sayangnya dia mu'tal, jadi kita lewatkan. Begitupun al-mustaqim, ini adalah isim fa'il dari istaqama yastaqim istiqamatan mustaqimun. Cuma lagi-lagi dia mu'tal, sehingga kita lewati dulu ya. Jadi kita lanjut aja Bu. Iya, karena ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada nggak sampai sini Bu? An'amta? Baik, an'amta ini fi'il sulasi mujarrad atau sulasi mazid? Sulasi mazid ya. Wazannya adalah af'ala ya. Karena an'amta ini kan fi'il madi domir anta. Ya, fi'il madinya an'ama. Ayo Bu, tasrif Bu, an'ama. An'ama yun'imu. An'ama yumni'u an'am. Terbalik Bu, an'ama yun'imu. An'ama yun'imu an'am. In'aman. In'aman. Mun'imun. 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 Mun'unun. Mun'amun. Mun'anum. Mun'amun Bu, terbalik. Mun'amun. Mun'anum. Mun'amun. Mun'amun. Terus fi'il amrnya. Mun'um. Af'il. Af'il la tuf'il itu wazannya. Af'il La tuf'il. Jadinya an'im. An'im la tuf'il. La tun'im. Ya. An'im la tun'im. Ya, baik. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Kemudian selanjutnya adalah Pak Fayyaz ya. Suratal ladzina an'amta alaihim.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada nggak Pak di sini yang bisa ditasrif? Nggak ada respon. Baik, selanjutnya adalah Pak Panji. Silakan Pak Panji. Ya, ada nggak di ayat itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada? Pak Panji? Ya Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Ada? Dulu Ustaz. Ada satu ya, yaitu al-maghdub. Nah, kira-kira al-maghdub ini apa bentuknya? Al-maghdub. Ingat, maghdub wazannya apa tuh? Kalau kita jadiin fa'ala yaf'ulu gitu, jadinya apa? Ngikut fa'ala yaf'ulu, fa'il, maf'ul, apa if'il atau latafil atau apa? Maghdub. Berarti ini wazannya apa? Maaf? Maf'ul. Taib ya, maf'ul ya. Taib, berarti dia isi maf'ul ya? Maghdub Ya, isi maf'ul dari fi'il madinya apa? Ghadaba ya. Ghadaba. Ghadaba yaghdabu ya. Ayo tasrif. Ghadaba. Ghadaba yaghdabu. Apa nih? Masdar. Ghadaban. Ghadaban. Ghadibun. Makdubun. Afan. Ghadiba bukan Ghadaba ya. Ghadiba yaghdabu. Ya. Ghadiba yaghdabu, ulang Afan. Ghadiba yaghdabu. Ghadiba yaghdibu. Yaghdabu. Yaghdabu. Ghadaban. Terus? Ghadiban. Ghadibun. Maghdubun. Ikdob. Naam. La tagdob. Yaghdab la taghdab. Mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Ya, jadi kita alhamdulillah sudah selesai menjelaskan asal-usul tasrif dari surah Al-Fatihah. Baik, sekarang kita akan bahas surat yang lain. Alhamdulillah ini insyaallah sudah selesai. Nah. Ya, misalnya kita akan membahas surah Al-Kafirun ya, surah Al-Kafirun yang agak banyak. Nah, silakan dibuka surah Al-Kafirunnya. Ya, naam. Jadi kita akan buka surah Al-Kafirun ya. Sudah kelihatan ya? Nah, ini ada surah Al-Kafirun. Kita lihat di sini ya. Ayat yang pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Kita sapa peserta ya pada pagi hari ini. Sekarang berarti giliran siapa ini? Ibu Sasa ya. Ya, Ustaz. Nah, Ibu Sasa. Silakan. Ayo, Qul ya ayyuhal kafirun. Ada nggak di sini yang bisa kita tasrif? Ada, Ustaz. Yang mana? Kul. Kul, tapi kan fi'il mu'tal ya. Berarti kita lewati dulu, Bu. Jadi kita fokus pada fi'il yang sahih aja dulu. Apalagi selain kul, Bu? Kafirun. Nah, al-kafirun ini apa? Kafaro. Enggak, maksud saya dia itu apakah masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fil amr, fil nahi, apa dia kira-kira? Al-kafirun apa?
Ingat bentuknya. Kafiruna. Itu bentuk apa itu? Kalau dijadiin kafirun, dijadiin wazan, jadinya gimana? Jadinya fa'ilun apa maf'ulun, Bu? Fa'il. Ya, berarti isim fa'il ya. Jadi Ya. al-kafirun ini isim fa'il jamak ya. Kan kita kemarin udah bahas kafirun, kafironi, kafiroini, kafiruna. Maka kafiruna adalah isim fa'il jamak mudzakkar. Apa fi'il madinya? Kafaro. Ayat tasrif, Bu. Kafaro, Kafaro yakfuru. kufron, Kufron. Kafirun. Makfurun. Ikfar. ukfur. Kufur. La takfur. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Baik, sebentar. Oh, ternyata kalau aneh bikin screenshot dulu deh. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Bu? Tentang cara kita mengaplikasikan tasrif? Baik, kita lanjut ya. Ya, apa Bu, ada pertanyaan? Ada Ustaz, tapi yang mu'tal tadi. Apa pertanyaannya? Mau nanya kenapa Godda itu masuk ke bab 4? Godda apa goddo? Godda, tulisannya Godda. Itu fil apa? Fil mutal, Bu? Iya. Kok fil mutal godda? Mutal atau fil sahih? Ya. Ibu nanyanya kenapa? Kenapa Godda itu masuk bab 4? Oh, Goddo dan Goddo. Makanya. Goddo ya. Ya. Soalnya saya belum pernah dengar godda ya. Taib. Ya, karena asalnya itu adalah godido kalau mau dipecahkan. Addo kali Bu ya, maksudnya Bu ya? Kenapa Ustaz? Addo kali ya? Iya, Addo. Addo deh Ustaz. Ya, addo ya. Memang dia asalnya adido, Bu. Jadi kan Bapak itu kan fa'ila yaf'alu kan? Iya. Jadi asalnya itu adido ya'dodu. Ya. Jadi memang dari sebenarnya seperti itu, Bu. Ya, jadi kalau Ibu tanya kenapa ya memang ya sama aja kayak kenapa kataba itu yaktubu. Ya memang dari sananya kataba yaktubu. Jadi yang perlu kita pahami bahwasanya mana yang lebih dulu antara orang Arab ngomong bahasa Arab atau ilmu sorobnya sendiri. Kan ngomong dulu ya baru ilmunya ya. Ya. Sehingga ilmu sorob ini adalah kesimpulan. Jadi ternyata setelah diteliti ribuan fiil dalam bahasa Arab itu mengikuti salah satu dari 6 wazan. Makanya kalau ditanya kenapa kataba masuknya yaktubu bukan yaktibu, ya karena memang berdasarkan yang didengar sama orang Arab, ya kataba yaktubu. Jadi seperti itu Bu ya. Jelas Bu? Ya. Baik, barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Baik, selanjutnya adalah Ibu Pikoh ya. Ibu Pikoh, ayo ayat yang kedua Bu. La a'budu ma ta'budun. A'budu. Mumtaz, a'budu ini apa? Wazannya ini apa? Fi'il madi ya? Fi'il madi. Kalau fi'il madi mah abad tuh jadinya. Ini abudu, berarti fi'il? Oh, fi'il mudhari. Fi'il mudhari dhamir ana ya? Iya, dhamir ana. Coba Bu, saya mau dengar kita mau rojaah di tasrif ya'budu sampai dapat ta'budu ayo. Ya'budu. Ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budani, ya'budna, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, ta'budani, ta'budna, a'budu. Taib a'budu na'budu mumtaz. Taib ya. Jadi ketahuan ya abudu adalah fi'il mudhari. Sekarang tasrif istilahnya Bu, abada. Abada ya'budu. Ibadatan. Abidun, ma'budun, U'bud. U'bud, la ta'bud. Taib. Ya, masih ada nggak di ayat ini selain abudu?
ta'budun bukan ya? Ustaz? Betul ya. Ta'budun ini apa bentuknya? Bentuknya maf'ul. Maf'ul. Kalau Salah. maf'ul mah depannya mim, Bu. Iya. Fi'il. Tadi kan Ibu barusan tasrif, Bu. Iya. Fi'il Fi'il ini mudhari, Ustaz. domir. Fi'il mudhari. Domir. Domir anta. Sorry. Kalau anta ta'budu. Domir antum. Antum. Nah, makanya nggak heran. Artinya apa ini? La a'budu. Aku tidak menyembah. Ma apa? Ta'budun. Apa yang kalian ya. Kalian sembah. Karena antum ya. Jadi ini Bu, cara kita mempraktekkan ilmu sorof ke dalam Al-Quran. Jadi kita tahu kenapa ini artinya saya menyembah. Karena abudu fil model domir ana. Kemudian ta'budun kenapa diartikan kalian menyembah? Karena ta'budun fil model domir antum. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Selanjutnya adalah Ibu Rani. Ibu Rani. Ayo ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Ada yang bisa ditasrif? Yang mana? Yang mana, Bu? Ada dua ya yang bisa ditasrif. Yang pertama apa? Abidun sama abud. Abidun sama abud ya. Abidun ini apa? Iya. Bentuknya apa? Apakah madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr atau fi'il nahi? Abidun? Fa'il ya Ustaz. Mumtaz, isim fa'il jamak ya. Coba Ibu tasrif abidun. Kita sekalian murja ya. Abidun tasrif. Abidu. Ya'budu. Abidani. Enggak. Isim fa'ilnya, Bu. Abidun. Abidu, abidani. Abiduna. Abida ini dulu. Abida ini. Terus. Abiduna. Abidina. Naam. Abidatun. Naam. Abidatani. Abidataini. Terus. Abidna. Abidatun ya. Abidatun. Baik. Mumtaz. Sekarang ada lagi nggak selain itu? Selain abidun? Abudu ya, Ustaz ya. Abudu ya tadi udah dibahas ya. Abudu itu fi'il mudhari domir anak ya. Fi'il mudhari domir anak. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, selanjutnya adalah Ibu Tati ya. Ibu Pak Syabil dulu nih, Afwan. Ya, Pak Syabil. Tapi tidak ada respon. Lanjut ke Ibu Tati. Silakan Bu Tati. Bu Tati. Ya, abatum. Wala ana abidum ma'tum. Yang pertama apa? Anak abidun. Abidun ini apa? Isim fa'il. Isim fa'il ya, isim fa'il mufrad, thayyib. Kemudian abatum apa? Abatum fi'il madi. Mumtaz, fi'il madi domir apa, Bu? Domir antum. Domir antum. Coba Ibu cari sampai ketemu ya tasrif lughawi fi'il abada. Ayo abada. Abada. Lughawi berarti ke bawah abada. Abadu. Abadat. Abadata. Abadna. Terus? Abata. Abatuma. Abatum. Abati. Abatuma. Abatuna. Abatu. Abatna. Mumtaz. Barakallahu fiik.
Jazakillahu khaira. Taib, ya. Untuk selanjutnya ini sudah mengulang yang tadi ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Kita sudah bahas tadi abidun, begitu pula abud. Kemudian lakum dinukum waliyatin tidak ada. Taib. Kita lanjut ke surah An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Taib. Sekarang surah An-Nasr. 6. Kita sapa peserta yang lain. Yaitu Ibu Dewi ya. Nah, Ustaz. Taib Ibu Dewi, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada berapa di sini bisa tasrif, Bu? 2 ya, Ustaz. Yang mana aja? Ja'a ya. Nah, sebenarnya jaa ini kan fil madhi ya, tapi kan dia mu'tal ya. Oh ya, mu'tal. Mu'tal. Jadi kita lewatkan dulu. Nah, jadi yang mana yang bisa? Nasru. Nasru mumtaz. Nasru ini apa bentuknya? Masdar, Ustaz. Masdar mumtaz. Fil madhinya? Nasoro. Ayo tasrif. Nasara. Nasoro yansuru nasron ya, Ustaz. Nah, terus? Nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur. Mumtaz. Kemudian ada lagi? Enggak ada, Ustaz. Ada, Bu. Fatah Fatah itu sama, Bu. Masdar juga ya? Oh, iya, fathu. Ya, coba di tasrif. Fataha. Fataha yaftahu ya, Ustaz. Nah. Fataha yaftahu. Fathan. Fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah. Mumtaz ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Baik. Berarti sekarang kita ke atas lagi ya, ke Pak Andi lagi. Nah, Pak Andi. Ya, Ustaz. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada berapa yang bisa ditafsir di sini? Ra'aita. Nah, sebenarnya ra'aita bisa, tapi dia mu'tal ya. Oh, mu'tal ya. Nah, terus? Yadkhuluna. Mumtaz. Ada lagi? Afwajan, Mas. Enggak ya, yadkhuluna aja ya. Yadkhuluna ini apa bentuknya? Mudhari. Domir hum. Baik, coba antum tasrif istilahnya dulu aja. Dakhala. Dakhala, yadkhulu, dukhulan, dakhilun, madkhulun, udkhul, la tadkhul. Ya, jadi yadkhulun ini fil mudhari domir hum ya. Yadkhulul khulani, yadkhuluna ya, ketemu di situ. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Kemudian ayat selanjutnya Ibu Anissa. Ibu Anissa? Ya, Ustaz. Silakan ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini banyak nih, Bu. Apa aja, Bu? Fasabbih itu bisa, Ustaz. Ya, pertama sabbihnya ya. Ya. Sabbih. Ya, sabbih ini apa, Bu? Amr, Ustaz. Mumtaz fil amr ya. Sabbih ini fil amr. Fil madinya apa? Yusabbih. Fil madi. Fil madi. Oh, fil madi. Sabbaha. Baik, ayo ditasif sabbaha. Sabbaha yusabbihu. Sabbahan. Tasbihan. Tasbihan. Sabihun mahsubun. Musabbihun. Ingat ini sulasi mazid, Bu. Sulasi mazid ya, bukan sulasi mujarrad nih. Musabbihun terus Musabbihun, musabbahun, sabbih la tusabbih. Baik, mumtaz.
Kemudian ada lagi nggak? Bihamdi Ustaz. Iya, hamdi ini apa? Bentuknya? Hamdi Masdar ya. masdar. Ayo, fi'il madinya apa? Hamida. Apa? Hamida. Hamida. Taib ayat tasrif hamida. Hamida yahmadu hamdan hamidun mahmudun ihmad la tahmad. Taib mumtaz ya. Ihmad la tahmad. Ada lagi? Wastaghfirhu. Ya, itu apa bentuknya? Istaghfir. Apa tuh fi'il? Fi'il amr ya? Ya. Fi'il amr ya? Istaghfir kan fi'il amr ya? Apa fi'il madinya? Ghafara. Ibu banyak ngebuang banyak huruf tuh, istanya dibuang. Istaghfaro ya? Istaghfaro. Istaghfara. Wazannya istafala, istafil, istifalanya. Ayo, di tasrif istaghfaro. Istaghfara yastaghfiru. Ini maksudnya apa ya, Ustaz? Hah? Nggak apa-apa, ayo aneh tuntun. Istaghfaro. Istaghfara yastaghfiru. Istighfaron. Mustaghfirun. Mustaghfarun. Terus Istighfar. istaghfir. Bukan istighfar. Istaghfir. La. Tastaghfir. Baik, mumtaz ya. Ada lagi? Sebenarnya ada kana ya. Kana ini fi'il madi ya. Cuma dia mutal ya. Huruf ilatnya di tengah ya. Maka kita lewatkan. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, selanjutnya surah Al-Masad. Kita sapa ya peserta Pak Arstian. Ya, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ada berapa di sini yang bisa tasrif? Tabat, Ustaz ya? Sebetulnya tabat sama tabba ini sama kan? Tapi dia fi'il ya. Fi'il apa? Fi'il sahih yang mudha'af ya. Iya, Ustaz. Jadi kita lewatkan dulu saja karena memang agak rumit ya i'rabnya. Sekalipun dia sahih tapi agak rumit ya tasrifnya ya. Jadi kita lewatkan dulu. Jadi kita fokus sama fi'il yang sahih salim aja dulu. Baik, ayat yang kedua, ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Ada di sini? Agna, Ustaz ya? Nah, agna sebetulnya fi'il madi dia, cuma kan dia ada huruf ilatnya ya. Oh iya, jadi kita lewatkan dulu. Ada lagi Kasaba, nggak? Ustaz ya? Kasaba. Nah, ketemu juga nih yang saya salim ya. Kasaba. Ayo, tasrif. Kasaba. Kasaba. Ya, Kasaba yaksibu ya. Enggak, yaksibu. Kasaba yaksibu. Kasaba yaksibu. Kisaban, Ustaz ya? Kasban. Kasaba yaksibu. Kasban. Kasibun. Maksubun. Iksib la taksib. Baik, mumtaz ya. Kemudian ada yang ketiga, 4 dan 5, ini enggak ada semuanya. Ya, kalaupun ada dia adalah fi'il yang mutal. Ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya surat yang lain sebentar nih, upload dulu suratnya. Misalnya kita surah Al-Ma'un ya. Mari kita tasrif surah Al-Ma'un. Sebentar.
Nah, sudah di layar ya. Surah Al-Ma'un. Kita sapa dulu peserta yang lain, yaitu Ibu Hani ya. Ya, ini Ibu Hani. Ya. Ya, silakan Bu. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada Bu di sini? Ayat yang pertama, Yukadzibu. yang mana? Yukadzibu. Mumtaz, yukadzibu itu apa? Fi'il? Mudhari. Fi'il mudhari. Ayo ditasrif kadzaba. Kadzaba yukadzibu. Takdziban. Ayo Bu, kadzaba yukadzibu takdziban. Kadziban. Yukadzibu. Kadzibun. Makzubun. Mukadzabun. Ingat ini sulasi mazid Bu, bukan sulasi mujarrad ya. Mukadzibun, mukadzabun. Kemudian kadzib. Kadzib la tukadzib ya. La tukadzib. Ya, kadzib la tukadzib. Baik, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Pak Danindra. Naam, Ustaz. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim ada. Ya doa tapi sahih apa? Sahih Mudha'af mudha'af tadi ya. Ya, jadi kita lewati dulu. Begitupun ayat yang selanjutnya ya. Ayat yang ketiga Iya, wala Ustaz. yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu ini kan sama ya? Iya, Ustaz. Sahih mudha'af. Tapi ada Bu, Pak, maaf. Yang dari fi'il sahih salim yang mana tuh di ayat ini yang ketiga? Ta'ami. Naam, ta'am ini apa? Ini Ustaz, masdar ya? Mumtaz, dia masdar ya. Masdar dari Ta'ama. ya, ta'ima ya. Ta'ima. Ta'ima ya ta'amu. Ayo, ditasrif. Ta'ima. Ta'ima yat'amu ta'aman. Terus Ta'imun. Mat'umun. It'am. Kan tadi ya, ta'ima ya ta'amu. Betul, Mumtaz, tapan. It'am la. It'am la tat'am. Mumtaz, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Wafiikum barakallahu. Selanjutnya adalah Ibu Iin. Oh, saya Ustaz. Naam. Fawailul lil musallin, sebenarnya ini baik wail atau musallin ini bisa ditafsir ya, cuma dia mu'tal. Kita lanjutkan alladzina hum an salatihim sahun, sama ini salat sama sahun mu'tal juga. Mu'tal juga. Yura'un mu'tal juga. Alladzina hum Yang yura'un. terakhir ada nih. Wa yamna'unal ma'un. Ada satu, Bu. Yang mana, Bu? Wa yamna'una ma'un bukan ya? Wa yamna'un. Bisa nggak Ustaz? Mumtaz, ya betul. Wa yamna'un. Yamna'un ini adalah fi'il. Wa yamna'un fi'il fi'il mudhari. Mumtaz. Fi'il mudhari domir. Yamna. Fi'il mudhari domir hum ya. Fi'il Ya. mudhari domir hum ya. Baik, madinya apa madinya? Yamna apa ya Ustaz ya? Yamna. Mana'a ya. Tafsir, Bu. Mana'a. Mana'a. Yamna'u. Tunggu sebentar, boleh lihat itu nggak buku? Iya. Mana'a. Yamna'u. Man'am. Mani'un. Mani'un. Man'un. Mamnu'un. Mamnu'un. Apa ya? Ibna. Imna la tamna. Baik, mumtaz ya. Barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan.
Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah berlatih bagaimana cara kita menjelaskan tasrif dari kata yang ada di Al-Qur'an. Baik. Selainnya ada PR ya. Jadi silakan tasrif surah Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini ditasrif. Hanya yang sahihnya saja. Hanya yang sahihnya saja. Kemudian cara mengerjakannya seperti ini. Jadi nanti ya antum semua cara mengerjakannya seperti ini. Misalnya anggap kita ngerjain surat Al-Fatihah. Pertama antum jelasin dulu. Ya, misalnya antum bilang dapat alhamdulillahirabbil alamin, antum katakan oh ya ada alhamdu. Jelasin dulu. Alhamdu ya. Apa? Jelasin dulu awalnya alhamdu adalah masdar. Bawahnya baru ditasrif hamida, yahmadu, hamdan, hamidun, mahmudun, ihmad, la tahmad. Kemudian ayat yang selanjutnya kan tadi ya iyyaka na'budu. Nah, tulis dulu. Na'budu ini apa? Na'budu fi'il mudhari domir hum. Nah, baru di bawahnya abada ya'budu. Cukup istilahnya aja ya. Ibadatan, abidun, ma'budun, u'bud, la ta'bud. Ya. Jadi begini cara mengerjakannya. Nah, itu PR-nya adalah surah Al-Alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu surat ya. Insyaallah besok adalah hari terakhir kita. Ya, jadi besok insyaallah di awal kita bahas dulu PR kita. Setelah itu kita ujian ya. Ujiannya di tempat masing-masing tentunya. Nanti Anda kasih waktu setengah jam untuk mengerjakan ujiannya. Nanti setelah setengah jam baru kita online lagi untuk membahas PR hasilnya. Baik, demikian ya pertemuan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.